Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamidah Ismail dari jurusan Hukum Keluarga Islam kelas Z. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak terkait dengan kode etik. Salah satu pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan kode etik profesi. Di sini saya mengambil salah satu kode etik yaitu kode etik seorang hakim. Kode etik profesi hakim ialah kode etik yang tertulis dan harus pedoman oleh setiap hakim di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Adapun prinsip-prinsip dasar dari kode etik itu sendiri, yaitu kode etik, maksudnya kode etik dari seorang hakim itu sendiri. Yang pertama, seorang hakim harus adil. Nah, hakim perlu menerapkan keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Kedua, kejujuran. Nah, hakim juga harus memutuskan suatu perkara harus jujur, tidak bisa memihak hanya satu sebelah saja. Nah, ketiga, bertanggung jawab. Nah, hakim juga harus bertanggung jawab dalam memutuskan suatu perkara. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana ketika seorang hakim melanggar kode etik tersebut, dan berikan contohnya. Nah, di sini ada beberapa sanksi yang diterima oleh seorang hakim ketika dia melanggar kode etik tersebut. Berdasarkan pasal 19 Pendalaan Pergerakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa ada 3 sanksi yang diterima oleh hakim yang melanggar, seperti sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Di sini saya akan mengambil salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Surabaya, di mana kasusnya adalah kasus KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 15.30 waktu Indonesia Barat. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara, yaitu pertama, hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya itu sendiri, kedua, panitra Pengadilan Surabaya, dan yang ketiga, pengacara dan kuasa dari PT Soya Giri Premedika atau SGP. Contoh kasus ini adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya penegak keadilan maksudnya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu apakah implementasi dari kode etik profesi seorang hakim ini sudah efektif atau belum? Nah, menurut saya, yang saya lihat pada realitanya sekarang ini banyak kasus yang terjadi di pengadilan bahwa seorang hakim terkadang memutuskan suatu perkara itu tidak adil, hanya memihak sebelah saja. Artinya bahwa seorang hakim ini tidak memenuhi syarat kode etik tersebut, maka hakim ini sudah melanggar namanya kode etik. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.